Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nih saya membawa banyak pertanyaan nih Bang. Pertanyaan ini kayak mewakili banyak orang yang ada di Kepri soal Batam Pos. Boleh bertanya nih Oke, Bang? silakan. Nah Bang, pertanyaan pertama. Selama ini Batam Pos sudah punya e-paper. Kenapa sih harus ada koran versi web? Ada bedanya nggak sih Bang? Ya, jadi sejak Januari 2025, Batam Pos itu meluncurkan satu produk jurnalistik yang baru, yaitu koran versi web. Memang sebelumnya, jauh sebelum ada e-paper kan Batam Pos itu terkenalnya sebagai koran cetak ya. Jadi Batam Pos sangat identik sekali di Batam dan di Kepri sebagai media cetak gitu. Nah kemudian kita eh, lebih dari 15 tahun yang lalu memproduksi e-paper gitu. Nah, e-paper itu sudah berjalan sekian lama melayani kebutuhan pelanggan, pembaca Batam Pos. Kemudian di tahun 2025 ini kita juga meluncurkan kembali koran versi web. Nah, bedanya koran versi web ini dengan e-paper adalah lebih mudah bagi pembaca untuk mengakses. Kalau e-paper sederhananya gini, kalau e-paper pembaca harus download e-papernya baru mereka bisa membaca. Kalau koran versi web, pembaca nggak perlu download, tapi mereka bisa langsung konsumsi beritanya tanpa harus membebani gadget mereka, tanpa harus membebani sarana komunikasi yang mereka miliki gitu. Jadi lebih mudah, lebih ringan, lebih efisien bagi pembaca. Jadi tujuannya kita di Batam Pos adalah supaya mereka, para pembaca yang menikmati liputan-liputan karya jurnalistiknya wartawan-wartawan Batam Pos bisa mendapatkan informasi jauh lebih mudah, lebih efisien, lebih ringan, dan tidak repot bagi mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan penting nih Bang. Mhm. Kenapa sih Bang mayoritas produk-produk yang dihasilkan oleh Batam Pos itu harus berbayar? Sementara banyak media menyajikan informasi itu secara gratis, Bang. Ya, ini perlu juga kita sampaikan dan jelaskan kepada masyarakat, khususnya pembaca Batam Pos, kenapa selama ini hampir semua produk Batam Pos, baik koran, e-paper, koran web, dan juga online itu sebagian besar itu berbayar gitu. Nah, kerja-kerja jurnalistik itu semuanya memerlukan biaya. Kita untuk melahirkan satu liputan yang bagus, satu liputan yang kredibel, yang kesahihannya bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik, itu kita perlu mengerahkan sumber daya. Tidak hanya satu, kadang kita untuk satu liputan, kita perlu mengerahkan 3 sampai 4 orang wartawan ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasinya. Selain itu juga kita juga harus didukung oleh sarana kerja yang memadai agar informasi yang dihasilkan makin lengkap, makin berkualitas gitu. Nah, itu sebabnya produk jurnalistik Batam Pos berbayar kepada pembaca. Kita bisa pertanggungjawabkan semua apa yang kita hasilkan kebenarannya kepada pembaca, dan liputan-liputan yang tayang di Batam Pos semua telah melewati prosedur dan tata etika jurnalistik yang berlaku. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan kebenaran dan validitasnya kepada publik gitu. Dan mungkin juga perlu saya tambahkan bahwa apa yang tayang di Batam Pos selama ini bukan berita yang berasal dari sumber yang ngambil atau comot sana comot sini kemudian di blending jadi satu berita seolah-olah itu karya Batam Pos sendiri, tidak gitu. Batam Pos tidak pernah melakukan proses jurnalistik seperti itu. Kita lebih baik kehilangan tidak mendapatkan informasi itu ketimbang kita dapat tapi dari cara cara kerja yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan prosedur dan etikanya gitu. Nah, itu yang selama ini dijaga di Batam Pos, dan itu semua perlu biaya gitu ya. Dan semua produk jurnalistik yang baik, semua liputan yang berkualitas
memerlukan biaya. Oke. Eee, Saat ini kan media sosial itu menjadi sumber rujukan informasi masyarakat. Iya, Dari beberapa survei, dari beberapa, kita ngelihat masyarakat itu kecenderungannya ke media sosial, Bang. mhm, Bahkan ada laka, ada kebakaran, orang sudah lebih tahu melalui media sosial. mhm. Nah, apakah produk-produk jurnalistik itu masih diperlukan saat ini? Tentu saja, kalau bagi kita, di media makin banyak, sumber informasi, justru sebenarnya publik makin membutuhkan produk jurnalistik yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena semakin banyak sumber informasi, sebenarnya semakin simpang siur informasi itu sendiri, gitu. Nah, orang perlu referensi mengecek kebenaran, informasi ini yang mana yang sebenarnya yang bisa dipercaya oleh mereka, gitu. Nah, kita kasih contoh paling sederhana ya. Ketika ada kasus, seorang perempuan turun dari mobil di Sungai Ladi, di dekat waduk Sungai Ladi beberapa waktu lalu, dia bersama teman prianya, mobil itu berhenti, kemudian dari mobil turun seorang perempuan dalam kondisi yang penuh darah. Informasinya beredar di media sosial sangat luas. Bahwa, ini aksi begal gitu ya. Semua orang meyakini itu aksi begal gitu. Tapi, eee, kemudian setelah polisi memproses, kedua orang tersebut, yang pria dan wanitanya dimintai keterangan, barulah kita tahu ternyata itu bukan begal. Itu adalah, pertikaian 2 orang yang punya hubungan khusus, yang punya kedekatan, pribadi. Dan itu urusannya masalah, pribadi antara dia dengan, antara yang laki-laki dengan perempuan. Sama sekali bukan soal begal. Itu contoh sederhana, tapi publik sudah terlanjur meyakini yang terjadi adalah si perempuan adalah korban begal dari si laki-laki gitu. Nah, di dalam konteks ini media sangat penting kehadirannya untuk meluruskan, untuk membersihkan apa yang jadi simpang siur di publik, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bukan begal, tapi ada hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan, kemudian terjadi cekcok di antara mereka, yang laki-laki kemudian menusukkan benda tajam ke tubuh perempuan sehingga perempuan itu bersimbah darah dan dia mencoba lari dari kendaraan yang, dia tumpangi gitu. Nah, itu hal yang sederhana yang, kerap terjadi di masyarakat. Kita juga sering, dengar, informasi yang beredar di media sosial, misalnya, ada pembunuhan di sana, di satu tempat, kejadian perkara. Tapi setelah kita cek, kebenarannya ke lapangan, ternyata itu kejadiannya bukan di Batam, itu kejadiannya di luar. Atau ada aksi mogok kerja di satu perusahaan yang katanya konon karena kebanyakan TKA, ternyata setelah kita cek ke lapangan, itu bukan di Batam, tapi ada di Sulawesi atau di Kendari misalnya gitu ya. Nah, itu sangat sering terjadi. Jadi dalam konteks simpang siur informasi yang semakin luas, yang semakin kompleks, justru kehadiran media dengan liputan-liputan jurnalistik yang sesuai prosedur dan etika itu semakin dibutuhkan oleh pembaca gitu, agar publik tidak tersesat dalam belantara informasi ini gitu. Dan media juga dituntut semakin, eee, taat dan tunduk pada etika dan prosedur, liputan yang baik, supaya publik juga tidak kehilangan kepercayaan kepada media. Kalau media sosial sifatnya kan lepas ya, orang, bisa percaya bisa tidak gitu, karena sebagian akun yang menyebarkan informasi di media sosial juga sifatnya anonim. Kita nggak pernah tahu siapa siapa yang ada di belakang akun tersebut gitu. Kita nggak bisa pernah menuntut, pertanggungjawaban dari akun-akun itu, karena kita nggak pernah tahu di mana alamatnya, keberadaan mereka ada di mana gitu. Tapi kalau media salah dalam memberitakan, publik bisa menuntutnya. Publik bisa mencari tahu alamat kantor media tersebut gitu. Dan publik bisa meminta pertanggungjawaban dari media tersebut. Jadi saya kira semakin, meluas informasi di media sosial,
semakin dibutuhkan media untuk menjernihkan informasi tersebut gitu. Publik makin membutuhkan media sebagai referensi, sebagai pegangan untuk mencari kebenaran informasi yang akan jadi rujukan mereka. Saya kira itu pentingnya media di tengah arus deras informasi melalui media sosial saat ini. Dalam bentuk apa saja produk jurnalistik yang disajikan Batam Pos saat ini? Ya, Batam Pos memiliki beberapa bentuk produk jurnalistik. Yang pertama tentu saja di Kepri Batam Pos identik dengan koran ya, dan sampai saat ini koran Batam Pos masih eksis, masih terus ada, masih terus jadi referensi dan rujukan bagi masyarakat, terutama para pengambil keputusan di bidang bisnis dan pemerintahan. Kemudian Batam Pos juga punya e-paper dan yang terbaru adalah koran web. Selain itu ya tentu saja Batam Pos punya media online batampos.co.id yang menyajikan berita secara real time yang produk jurnalistiknya tentu cita rasanya berbeda dengan koran dan koran cetak dan koran web. Media online Batam Pos ya dia lebih cepat, lebih pendek, lebih beritanya lebih singkat, berbeda dengan koran yang sudah digabung, yang sudah diedit, yang sudah disatukan berbagai hasil liputan di dalamnya. Namun demikian, satu yang membedakan produk jurnalistik di batampos.co.id dengan beberapa media online di Batam dan di Kepri secara keseluruhan, yaitu batampos.co.id tidak memilih sebagai media yang clickbait, yang membuat judul-judul yang sensasional, yang judul-judul yang heboh, tapi kemudian isinya tidak bisa dicerna, tidak bisa dipahami dengan baik oleh publik. Batampos.co.id lebih memilih jalur yang lebih konservatif, judul-judul yang menjelaskan, yang orang baca judulnya orang bisa paham gitu. Makin baca isinya makin mendapatkan konteks yang sebenarnya dari informasi yang disajikan. Jadi kita benar-benar ingin jadi pemandu publik untuk mencari informasi yang sebenarnya itu apa di balik sebuah peristiwa ini gitu. Jadi kita tidak menjual sensasinya, kita tidak menjual kehebohannya, tapi kita menjual apa yang publik bisa pahami dari sebuah peristiwa yang terjadi gitu. Nah, selain itu produk jurnalistik Batam Pos juga ada di media sosial Batam Pos. Nah, media sosial Batam Pos berbeda dengan media sosial lainnya. Media sosial Batam Pos berbasis jurnalistik. Jadi apa yang ditayangkan di media sosial itu terlebih dahulu melalui proses prosedur jurnalistik sebagaimana yang dilakukan di media online dan media cetaknya Batam Pos. Jadi tidak dapat info langsung di-upload, tidak seperti itu. Kita mengkonfirmasi, memverifikasi dulu informasi yang kita dapat, baru kita tayangkan. Jadi produknya media sosial Batam Pos adalah produk jurnalistik juga sebenarnya gitu. Ada harapan sebagai direktur Batam Pos? Ya tentu saja pertama kami di Batam Pos berterima kasih kepada seluruh masyarakat Batam dan Kepri yang terus mempercayai Batam Pos sebagai sumber informasi dan tentu saja kita berharap ke depan Batam Pos tetap jadi rujukan, tetap jadi tempat orang mencari informasi yang bisa mereka yakini kebenaran dan validitasnya. Karena tidak semua channel, tidak semua sumber informasi bisa dimintai pertanggungjawaban dan kebenarannya saat ini gitu. Dan mudah-mudahan Batam Pos tetap menjadi pilihan bagi publik bahwa jika mereka ingin mendapatkan informasi yang valid, yang sudah teruji secara prosedur jurnalistik, ya mereka mencarinya di Batam Pos. Oke Bang, makasih banyak atas atas jawaban-jawabannya dan semoga ini bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang atau apa yang ada di kepala masyarakat.
Batam maupun di Kepri. Baik, terima kasih dan sekali lagi terima kasih kepada pembaca dan pengiklan di Batam Pos. Dengan Anda terus berlangganan dan beriklan di Batam Pos, Anda telah mendukung kami untuk terus menghasilkan liputan-liputan yang baik, yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makasih banyak Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.